Yo, what's up guys? Oke, untuk kali ini gue bakal coba memberikan tutorial tentang bagaimana caranya membuat CV melalui aplikasi di Android yang tentunya lebih menarik dan gak biasa-biasa aja, dan so pasti bakal dilirik oleh para HRD. Bagaimana caranya? Simak videonya sampai habis dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan kalau bisa di share karena semua itu adalah baik dan yang baik itu adalah ibadah. Oke, simak videonya sampai habis, jangan di skip. Yo. Ya, langsung saja kita bisa browse langsung ke Play Store dan kita ketik di pencarian Intelligent CV. Ya, kalau yang gua pakai itu yang seperti ini, ya, CV Maker lamaran kerja. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah di-download dan diinstal. Dan langsung saja kita masuk ke aplikasinya. Kita klik dan tampilannya seperti ini, akan ada informasi pribadi, pendidikan, pengalaman, keterampilan, objektif, referensi, detail proyek dan lain-lain ya. Masuk ke informasi pribadi untuk mengisi formnya. Nah, kalian nggak usah bingung karena di sebelah kanannya ada membantu ya. Kita tinggal klik membantu. Nah, itu untuk apa? Kalau kita bingung mau diisi apa ya kira-kira ya, contohnya seperti apa, nah itu kita bisa klik membantu dan di sini sudah ada contoh-contohnya apa yang akan diisi di situ. Oke, kalau sudah kita isi ya informasi pribadi. Ya, diisi aja nama, kita ketik nama kita. Nah, ini contoh aja ya, contoh ya. Namanya misalnya tahu bulat. Oke. Kemudian alamatnya Jalan Mangga ya, nomor 3 ya, pokoknya seperti ya sesuai dengan alamat kalian lah ya gitu ya. Oke, kemudian email dan juga nomor telepon jangan lupa diisi ya. Jika sudah terisi, kita lanjut ke menyisipkan foto. Kita klik aja fotonya, kemudian kita cari dari file galeri HP kita. Nah, kita klik foto yang mau kita sisipkan, kemudian kita crop, kita sesuaikan ukurannya, posisinya. Kalau sudah, klik menyimpan yang warna hijau. Oke, beres. Kalau sudah, kita tambahkan informasi tambahan dengan mengklik sebelah kiri bawah menambahkan ya, ada tanggal lahir, geser ke kanan tinggal isi. Kemudian ada lagi kebangsaan ya, geser ke kanan tinggal diisi saja Indonesia. Kemudian status pernikahan single. Oke, sudah semua. Selanjutnya bisa kalian isi sendiri ya. Oke, lalu lanjut menyimpan. Nah, selanjutnya kita beralih ke setelah itu. Oke, pendidikan. Nah, contohnya seperti ini, ada jenis gelar atau bidang studi, nama sekolah, ada IPK, nilai ya. Nah, contoh seperti ini. Kalau misalnya kuliah ya, tulis universitas atau kampus apa namanya. Jangan lupa persentase atau skor atau IPK ya, kemudian tahun lulusnya. Kalau sudah, klik menyimpan, jangan lupa. Oke, lanjut pengalaman. Oke, kita klik pengalaman. Contohnya seperti apa? Nah, mulai dengan pekerjaan yang terakhir ya, yang paling terbaru ya, pengalaman kerja yang terbaru. Oke, kita isi. Ini contoh aja ya, kita isi. Nah, seperti ini. Oke, lanjut kita isi nama perusahaannya, kita tulis. Nah, ini saya ngasal aja ya, contoh aja ya, PT nggak tahu. Kemudian judul pekerjaannya ya sales misalnya ya, mulai tanggal 12 Januari 2019 sampai dengan 12 Januari 2020. Detailnya itu job desk-nya atau tanggung jawabnya apa sih ya, kita ngapain aja kemarin sebagai sales di perusahaan sebelumnya ya. Kita ya isi aja yang berhubungan dengan sales ya, melakukan penjualan sesuai target. Kemudian ya, ini bisa kita kasih strip ya, atau enggak juga nggak apa-apa sih. Bisa lagi mencari customer baru ya, mempromosikan produk ke masyarakat luas. Oke, kalau sudah menyimpan ya, kemudian untuk keterampilan. Nah, contoh ada ya, ini skill ya, skill. Kelebihan yang kita punya itu apa sih ya, yang ada hubungannya dengan diri kita pastinya. Jangan kita buat-buat ya, kita jujur apa adanya saja ya. Contoh
Nah, ini bisa ada beberapa nih contoh ya. Pertama, public speaking. Public speaking. Ya. Itu di bawah ada skornya ya, 1 2 3 sampai 4 sampai dengan 5. Kita klik yang 4 lah contoh misalnya ya. Kemudian kalau mau ada keterampilan yang kedua, tinggal klik saja, kemudian kita ketiklah sesuai dengan ya keahlian kita ya. English communication, karena masih ada hubungan dengan sales ya. Oke. Komunikasi. Keterampilan yang ketiga, contoh misalnya, ini ada salah. Lanjut. Contoh misalnya marketing, pasti ya marketing ya, ada hubungan dengan sales ya. Kita kasih 5. Oke. Kemudian ada lagi objektif. Apa sih itu objektif ya? Kita lihat contohnya. Nah, ini contoh-contoh kalimatnya ya, atau contoh-contoh atau ya referensi yang bisa kita buat lah, yang bisa kita jadikan acuan ya untuk menulis objektif itu ya. Nah, ini contoh aja contoh. Nah, kalau iya oke. Langsung aja kita isi ya. Menjadi karyawan tetap, pasti kan kita bekerja di sebuah perusahaan, mau jadi karyawan tetap ya, yang profesional serta dapat membantu perusahaan dalam meraih tujuan dan apa ya kira-kira ya, tujuan dan menjalankan visi misi perusahaan dengan baik kali ya. Oke, dengan baik. Ini terserah kalian sih, kalian isi sesuai dengan ya menurut kalian itu oke lah buat kalian jual gitu loh. Ini kan salah satu yang menjadi pertimbangan HRD ya, tujuan kita apa sih gitu. Lanjut. Oh ya, baik, agar perusahaan menjadi lebih berkembang dan maju. Oke, kira-kira cukup lah ya. Oke, kalau sudah lanjut ke ini ada referensi. Iya, jadi referensi ini ya kita boleh mengisi boleh enggak ya. Kita isi, kalau mau isi kita isi dengan misalnya mantan user kita, mantan bos kita, atau mantan rekan kerja kita yang mengetahui atas kerja kita di perusahaan sebelumnya. Ya boleh diisi boleh enggak sih, ya terserah kalian. Iya, dan kemudian ada detail proyek. Oke, apa sih detail proyek itu? Ya, contoh ya, subjek proyek, teknologi, alat digunakan dalam proyek, nah, segala macam. Contohnya inilah, kita langsung ke cara membuatnya ya. Oke. Judulnya misalnya kita pernah melakukan atau perusahaan sebelumnya kita terlibat dalam suatu event ya, misalnya event lebaran gitu, karena tadi sales ya. Oke, contohnya ya, job desk-nya ataupun pekerjaannya gimana sih? Mendapatkan customer baru yang akan menjadi partner bukan partner kali ya, apa ya kira-kira, menjadi pelanggan kali ya, pelanggan tetap. Kemudian menjual produk melebihi target ya, bisa juga ya. Oke, lalu menyebarluaskan produk di pasaran ya. Jadi kira-kira inilah yang dilakukan dalam event lebaran tersebut ya. Kemudian lanjut ke ini tambahan lainnya ya, contoh seperti minat, prestasi, kegiatan, publikasi ya, bisa ditambahkan ya. Informasi penting termasuk hal yang penting juga ditambahkan dalam CV. Iya, ada minat, prestasi, kegiatan, publikasi, bahasa. Nah, ini minat ya, contoh ya. Contoh minat. Oke, minat contoh seperti ini. Minat 1 misalnya Photoshop. Nah, Photoshop. Oke, kemudian tambahin lagi ya. Klik sebelah kiri bawah. Menambahkan minat yang kedua itu misalnya olahraga. Nah,
Minat yang ketiga sales misalnya. Oke. Minat yang keempat public speaking. Public relation kali ya. Public relation. Ya. Oke. Jadi, nah di sini publikasi ya. Jika ada hal-hal yang dalam diri kamu ataupun hasil karyamu mau dipublikasi, ya silakan ya, bisa diupload di situ. Kemudian, oke, kita lanjut ke ini karena sudah semua. Ini juga bisa diatur urutannya ya. Nanti ketika tampil di CV urutannya bisa diubah ya. Tapi ya sudahlah, seperti itu saja ya. Lanjut ke custom CV-nya dengan mengklik lihat CV. Oke, kemudian nah ini ada beberapa pilihan ya. Ada semua, ada profesional, ada modern. Contoh aja ya. Kita coba pilih contoh. Nah, jadi nanti akan otomatis memodifikasi CV kita. Nah, seperti ini contoh ya. Nah, dan untuk warna bisa kita ganti sesuai dengan selera kita ya. Oke, kalau sudah diunduh, lanjut selesai, lihat unduhan. Nah, seperti ini. Bagikan, maksudnya ya menyimpan ya, menyalin ya. Kita salin ke galeri HP kita, kemudian tempel, kemudian kita pergi ke file manager, ke dokumen. Nah, otomatis sudah berbentuk PDF ya. Nah, seperti ini. Kita klik, nah hasilnya seperti ini. Jadi ya keren ya, simple kan caranya, nggak sulit lah. Oke, jadi nggak perlu repot-repot lagi buka laptop, buka Word, buka PowerPoint atau buka Photoshop ya. Ini sudah ada di aplikasinya di Android ya. Oke, mungkin sekian dari gua tutorial membuat CV yang gak kaleng-kaleng pastinya, yang bisa buat lo para pencari kerja lebih pede dalam melamar pekerjaan ya. Oke, mungkin itu aja. Jangan lupa like, subscribe, comment, dan share bila perlu ya, karena semua itu adalah baik, dan yang baik itu adalah ibadah. Oke, gua Faris Ansar. Terima kasih udah main ke channel gua. Thank you, bye bye.